Shalom, selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Mardiansyah Nobel Boys, NIM 1703030142, kelas C semester 6. Di sini saya akan memberikan tanggapan terkait dengan kasus korupsi mengenai virus corona. Untuk itu yang saya ambil di sini adalah pengertian bentuk-bentuk korupsi serta pencegahan korupsi terhadap dana atau terhadap dana wabah virus corona. Untuk itu, yang pertama saya menjelaskan adalah pengertian dan bentuk-bentuk korupsi berdasarkan Undang-Undang Tipikor. Yang kedua, menjelaskan penyebab korupsi. Yang ketiga, menganalisis kasus korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang keempat adalah memberikan tanggapan terkait dengan pencegahan korupsi dalam konteks dana wabah corona. Untuk itu, pengertian korupsi sendiri merupakan korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang artinya busuk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau uang perusahaan lainnya untuk kepentingan pribadi dan dapat merugikan negara atau dapat merugikan oknum yang berpihak. Beberapa pakar juga menyampaikan bahwa korupsi salah satunya adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadinya atau kelompok sendiri dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Secara yuridis, definisi korupsi telah tercatat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi korupsi. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk dan contoh korupsi. Yang pertama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka tindakan pidana korupsi atau tipikor terbagi dalam 30 bagian. Namun dibagi lagi dan diperkecil menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama adalah penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dan pengadaan. Dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Yang pertama, merugikan keuangan negara merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atas jabatan yang dilakukan melanggar kepentingan umum dan melakukannya sebagai kepentingan pribadi. Contohnya, mobil dinas yang diberikan kepada pemerintah untuk kepentingan pemerintah malah dipakai untuk kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya. Yang kedua adalah suap menyuap. Kasus suap menyuap bisa dikatakan bahwa suap biasanya dilakukan berbagai upaya untuk memuluskan kebutuhan si penyuap dengan memberikan sejumlah uang. Contohnya, seorang sedang mengendara lalu menerobos lampu merah, maka ia mengakui sanksinya lalu ia memberikan penyuap kepada oknum yang bersangkutan, contohnya kepolisian, hingga dia bebas dari masalah tersebut. Yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan, tindakan ini biasa dilakukan oleh mereka yang memiliki jabatan tertentu untuk menggelapkan uang atau dokumen lainnya untuk keuntungan pribadi. Contohnya, menggunakan kwitansi kosong agar nominal uang yang di dalamnya dapat dimanipulasi oleh si pelaku.
Yang keempat adalah pemerasan. Pemerasan pihak. Pemerasan ini biasanya yang disalahgunakan oleh pemerasan pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksakan orang lain melakukan sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang ketiga, perbuatan curang. Yang kelima, perbuatan curang. Perbuatan curang sendiri merupakan segala bentuk kecurangan termasuk tindakan korupsi di mana contohnya pemborong proyek pembangunan yang melibatkan oknum-oknum kontraktor. Yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Seseorang pejabat dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, bahkan keluarga ataupun ironis. Yang ketujuh adalah gratifikasi. Gratifikasi ini tindakan gratifikasi korupsi ini sangat tindakan ini dilakukan sangat dekat dengan masyarakat, misalnya memberikan hadiah atau bantuan bentuk apapun dengan bermaksud tertentu. Misalnya, contohnya mereka memberikan pelayanan kepada pejabat publik sehingga tanpa disadari mereka sedang melakukan gratifikasi kepada pejabat publik dengan harapan adanya feedback timbal balik dari penerima itu sendiri. Dan yang keenam adalah penyebab tindakan korupsi. Menurut Ghosn teori, tindakan korupsi ini terdiri dari yang pertama, faktor-faktor ini meliputi keserakahan, kesempatan, dan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah explore atau pengungkapan, berarti konsekuensi yang dilakukan pelaku apabila terbukti bahwa ia adalah bersalah. Dan menurut pendapat lain juga, mereka menyatakan bahwa korupsi terjadi karena adanya terpaksa, dipaksa, dan memaksa. Tiga hal inilah yang dapat diungkapkan oleh para ahli lainnya. Dan yang terakhir adalah tanggapan mengenai wabah atau tanggapan mengenai dana. Untuk itu, yang terakhir adalah tanggapan mengenai pencegahan korupsi dalam konteks wabah corona. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan dana alokasi khusus untuk pencegahan dan penanganan wabah COVID 2019 hingga mencapai 62 triliun rupiah. Dana tersebut berasal dari alokasi anggaran kementerian dan lembaga pemerintah prioritas lainnya. Penggunanya bisa ditangguhkan. Anggaran sebesar 62 triliun menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya mencegah peluang wabah corona di Indonesia yang sangat sedang pasif. Namun, karena besarnya jumlah dana yang ada sehingga menimbulkan kekhawatiran akan disalahgunakan atau dikorupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena sebelum wabah corona muncul, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar 5 triliun. Sebelum itu pemerintah sudah menyiapkan sekitar 5 triliun untuk dana cadangan bencana pada tahun 2020. Dengan adanya kekhawatiran di atas, maka dengan adanya kekhawatiran itu karena telah terjadi 10 tahun sebelumnya bahwa sekitar 87 kasus korupsi dana bencana yang telah ditanggulangi oleh kepolisian ataupun Komisi Pemberantas Korupsi, sehingga ada banyak upaya yang dilakukan untuk mencegah praktik korupsi, bentuk bencana penanganan virus corona yang akan segera dikucurkan pemerintah. Dan dengan adanya kekhawatiran, maka pengelolaan dana bencana yang dikelolakan harus transparan dan akuntabel di setiap infrastruktur yang terlibat dalam penanganan bencana,
tersebut dan harus mengumumkan serta terbuka dalam menggunakan anggaran secara berkala sehingga dapat menghindari kecurigaan sekaligus menutup celah korupsi selama tugas dijalankan, sehingga dengan demikian diharapkan juga kepada pihak yang bersangkutan atau pihak keamanan untuk terus mengawasi penggunaan dana bencana tersebut, penanganan virus ini dan juga bersedia untuk mencari tahu jika ada oknum-oknum yang menyalahgunakan dana virus corona ini, maka akan dieksekusi atau dikasih sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Demikian hasil tanggapan dari saya. Terima kasih. Selamat sore.